Jakarta saat ini dihebohkan perihal kualitas udara yang sangat buruk. Buruknya kualitas udara ini dapat mengancam kesehatan masyarakat jika tidak segera ditangani lebih lanjut. Tentu pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani polusi udara yang semakin parah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mencari penyebabnya agar polusi bisa berkurang. Sejumlah ahli pun telah memberikan penjelasannya mengenai penyebab polusi udara Jakarta. Ada beberapa faktor yang menyebabkan udara di Jakarta menjadi sangat tercemar hingga sempat menjadi yang terburuk di dunia. 1. Pergerakan angin. Menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan penyebab polusi udara di Jakarta karena telah dipengaruhi angin dari wilayah timur. Jadi, kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering, kata Sigit di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Kebon Nanas, Jakarta Timur, 11 Agustus 2023. 2. Emisi kendaraan. Selain itu, Sigit juga mengungkapkan bahwa polusi udara juga dipicu oleh emisi transportasi. Ia mengatakan bahwa sektor transportasi telah menyumbang emisi terbesar, yakni hingga 44%. Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu, bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%, ujarnya. Ini lebih didetailkan lagi oleh kajian tersebut bahwa kalau SO2 sulfur memang berasal dari PLTU, manufacturing. Jadi manufacturing, pembangkit tenaga listrik dari industri manufacturing 61,96%, kalau yang lainnya NOx, PM10, PM2, 5, black carbon. Kemudian organic carbon itu sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor. Papar Sigit lebih lanjut. 3. Musim kemarau. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Supahluakan mengatakan penyebab kualitas udara Jakarta memburuk dalam beberapa pekan terakhir karena dipengaruhi oleh musim kemarau yang tengah berlangsung. Kecenderungannya biasanya pada saat musim kemarau kualitas udara cenderung naik dan seperti yang kita lihat sekarang, ujar Ardhasena dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat 11 Agustus 2023. 4. Fenomena lapisan inversi. Ardhasena juga mengatakan polusi udara Jakarta juga terjadi karena terdapat fenomena lapisan inversi. Fenomena lain yang menarik, karena kita ada di wilayah urban, saat ini musim kemarau, ada fenomena yang namanya lapisan inversi, ketika pagi di bawah itu cenderung lebih dingin di permukaan dibanding di atas, sehingga itu mencegah udara untuk naik dan terdiversi, paparnya. Lalu, ia mengungkapkan bahwa lapisan inversi ini bisa terlihat karena adanya perbedaan penampakan keruhnya lapisan udara. Itu juga penjelasan mengapa di Jakarta itu kelihatan keruhnya di bawah dibandingkan di atas, karena setting perkotaan di mana kita semua hidup bersama, ucapnya Ardhasena. 5. Pembangkit listrik. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum Kementerian LHK, Rasio Ridhosani memaparkan, ada dua sumber utama polusi udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir, yakni berasal dari asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik. Pertama, sumber-sumber kendaraan bermotor. Kedua, sumber-sumber dari kegiatan industri, termasuk di dalamnya pembangkit listrik maupun kegiatan-kegiatan pembakaran terbuka yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya, kata Rasio dalam konferensi pers di kantornya, Rabu 23 Agustus 2023. Jadi ini sumber-sumber yang kami identifikasi sejauh ini, namun kami diminta dalami lagi sumber besarnya, paparnya. KLHK akan melakukan pengawasan dengan membentuk tim untuk menyelidiki sumber polusi dari industri dan pembangkit listrik. Sementara itu, untuk sumber polusi dari kendaraan bermotor, KLHK berharap dilakukan uji emisi di Jabodetabek. Kita harapkan uji emisi terus dapat diperluas bukan hanya di KLHK, tapi juga kementerian lain di wilayah Jabodetabek, termasuk uji emisi dilakukan di pemerintah daerah. Kami juga menyiapkan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, jelas Rasio. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta menjadi buruk. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.